Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas mengenai parsing. Di sini parsing itu merupakan analisa sintaks atau penelusuran dari sebuah kalimat atau sentensial sampai pada simbol awal grammar, di mana analisis sintaks itu dapat dilakukan melalui cara derivasi ataupun cara parsing. Ini merupakan dua cara yang berbeda. Lalu untuk penelusuran melalui parsing itu menghasilkan pohon sintaks seperti itu. Ini ada contoh satu, ini merupakan activity kita hari ini. Jadi yang saya bahas ini aja ya. Di sini soalnya itu misal ada grammar G. Di sini ada grammar G, di mana dia itu punya I. I ini tuh bisa diubah menjadi H besar, IH besar, atau IA besar. Nah, H besar ini bisa ditransformasikan menjadi huruf kecil. Dan untuk A itu bisa ditransformasikan menjadi angka, seperti itu. Kalimat yang ditanyakan pada soal ini itu adalah X12Z. Ini satu ya maksudnya. Untuk cara jawabnya di sini ada dua cara, yaitu pakai derivasi atau pakai pohon parsing. Pertama kita bahas yang derivasi dulu. Untuk derivasi, pertama kita tulis dulu nih kalimat awal, kata awalnya yaitu I. Nah, untuk cara pengerjaannya kita coba logikain dulu. Di sini kan soalnya X14Z. Berarti kan kita mau ubah dulu yang bagian huruf kecil nih, kayak gitu kan. Berarti ya bisa diubah menjadi huruf kecil itu kan H. Maka kita panggil H di sini. Gitu, I terus sampingnya H. Nah, terus habis itu kita lihat acuan kedua, kita itu mau ganti jadi angka. Berarti kita lihat acuannya di sini kan A yang bisa dirubah menjadi angka. Berarti kita tulis di sini A kayak gitu. Berarti udah sama. Pertama Z-nya itu H, terus 4-nya itu A. Sekarang kita ganti di bagian selanjutnya. Ini acuannya itu 1. Berarti kita lihat di sini kita bisa transformasikannya pakai A besar. Berarti I AAH. Terus yang terakhir kita lihat di sini X. X itu kan berarti huruf kecil. Sedangkan di sini pertamanya adalah I. I ini kan cuma bisa ditransformasikan jadi H, IH sama IA, ya kan? Berarti kita mau ubah jadi huruf kecil, maka kita transformasikan I-nya itu jadi H, kayak gini. Nah, terus waktu udah memenuhi semua, H ini kan merupakan huruf kecil, A besar ini merupakan angka. Kalau misalnya udah sama kalimat formatnya, terus kita transformasikan menjadi kalimat sebenarnya yang ditanya gitu. Di sini H ini kan dia mendefinisikan dari X kan kalimat tanyanya. Maka kita ganti X. Terus A ini mendefinisikan dari 1, maka kita ganti 1. A mendefinisikan dari 4, maka kita ganti 4. Terus H dia mendefinisikan dari Z, maka kita ganti Z, kayak gitu. Ini untuk hasil akhir dari derivasinya. Selanjutnya untuk penggunaan pohon parsing, kita bisa tulis kata awalnya itu adalah I. Nah, terus habis itu kita bisa transformasiin kira-kira dia tuh kan acuannya di sini kan Z ya. Berarti kita mau ubah jadi huruf kecil dulu. Maka kita kasih cabang di mana I-nya ini tetap, terus habis itu kita transformasikan H. H ini kita definisikan menjadi Z. Ini langsung gitu. Nah, dari I itu kita cabangin lagi. Sekarang kita acuannya itu 4. 4 kan berarti A. Maka kita tulis di sini A, terus kita definisikan jadi 4. Nah, selanjutnya yang I dia bercabang lagi. Jadi kita kan acuannya di sini 1. 1 itu kan berarti angka. Berarti kita definisikan I-nya itu jadi A, terus habis itu di sini langsung didefinisikan jadi 1 gitu. Terus yang I ini dia akan tetap jadi I, di mana I akhir ini akan berubah menjadi huruf kecil, yaitu H. Dan H ini dia akan berubah menjadi X sesuai dengan kalimat yang ditanyakan, seperti itu. Nanti hasil akhirnya akan mengikuti sesuai dengan kalimat yang sudah ditanyakan. Gitu. Ini untuk cara pengerjaan menggunakan derivasi dan pohon parsing, di mana activity kita pakai ini. Gitu. Selanjutnya di sini adalah contoh untuk pengerjaan menggunakan kalimat ambigu. Di sini ada metode parsing, di mana metode parsing itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu parsing top down sama parsing bottom down. Ini untuk teori ya, jadi kalian bisa baca sendiri.
Selanjutnya di sini untuk parsing top down itu dia dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu ada metode dengan kelas backup dan juga kelas dengan tanpa metode backup kayak gitu. Untuk kelas dengan metode backup itu disebut sebagai brute force, sedangkan untuk metode kelas tanpa backup itu disebut sebagai metode rekursif kayak gitu. Selanjutnya di sini merupakan contoh pengerjaan dari parsing top brute force. Dan yang ini contoh dari penggunaan parsing bottom gitu. Oke, untuk penjelasan dari pertemuan 3 sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan di